Salam Nusantara bagi kita semua. Selamat datang kembali di channel Ray Agnostik. Apakah akidah itu ilmiah? Menurut saya, akidah itu tidak ilmiah dan tidak bisa diilmiahkan. Jadi kalau saya mengatakan bahwa akidah itu tidak ilmiah, siapa yang bisa jawab coba? Kalau jawaban Anda yang paling masuk akal, saya akan hapus video ini. Jadi akidah itu kan keimanan ya, mengimani Tuhan, mengimani malaikat dan lain sebagainya. Sementara ilmiah itu artinya objektif gitu. Terus bisa dipertanggungjawabkan, empiris, bukan katanya. Jadi kalau misalnya nih, kita ambil contoh misalnya, apakah malaikat itu ada atau tidak? Secara ilmiah, malaikat itu tidak ada. Tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Tidak bisa dibuktikan. Tapi secara akidah, malaikat itu diimani gitu. Walaupun keimanan itu tidak masuk akal, ya imani saja gitu. Menurut saya keimanan itu hal yang rancu ya. Kenapa saya mengatakan bahwa keimanan itu hal yang rancu ya? Contoh misalnya, ada banyak warga Konoha, ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia ya. Kita bicara konteksnya di Konoha ya, bukan di Indonesia. Ada banyak orang di Konoha itu berpikir bahwa kitab suci itu ilmiah. Dan banyak orang warga Konoha mempercaya ini, mengamini ini. Padahal, secara ilmiah, kitab suci itu tidak bisa diilmiahkan. Apa alasannya? Apa dalilnya? Alasan yang paling masuk akal adalah karena dalam kitab suci itu, kitab suci mengatakan bahwa manusia itu berasal dari tanah, saripati tanah, atau tanah liat, atau apalah itu namanya. Pokoknya intinya tanah. Nabi Adam itu berasal dari tanah. Nah, kalau diilmiahkan, apakah ini bisa? Nggak bisa dong. Karena secara ilmiah, DNA manusia itu tidak ada hubungannya dengan tanah. DNA manusia itu kalau dicek ya, lebih dekat ke simpanse. 90% menurut data, saya tidak salah mengap ya, menurut data, DNA manusia itu mirip ke simpanse. Jadi, saya akan bahas tuntas di sini tentang masalah keimanan, akidah, dan secara ilmiah ya. Jadi, di antara sahabat yang nonton video ini yang berpikiran sempit ya, mohon skip video ini. Karena gini ya, banyak saya melihat ya komentar-komentar di video ini yang tidak mengerti apa yang saya sampaikan gitu. Kalau saya mengkritik agama, bukan berarti saya benci agama. Sama seperti ini ya, contoh ya, ini penting ya. Kenapa kita mengkritik anak kita? Kita punya anak misalnya. Kenapa kita mengkritik anak kita? Apakah karena kita benci? Enggak dong. Karena kita sayang sama anak kita, makanya kita kritik. Sama seperti agama. Apakah karena kita benci dengan agama, makanya kita kritik? Bukan. Karena kita sayang sama agama, makanya kita kritik. Jadi warga Konoha itu tidak bisa membedakan mana kritik, mana menghina. Saya tuh nggak benci agama, saya tidak menghina agama. Jadi, kelihatan nggak perbedaannya? Kalau saya kritik agama itu artinya karena saya sayang sama agama. Ibaratnya saya punya anak, saya kritik, saya nasihatin anak saya. Itu bukan karena saya benci sama anak saya, bukan karena saya dendam sama anak saya, bukan karena saya tidak suka sama anak saya, tapi karena saya sayang sama anak saya. Sama seperti agama itu. Itu alasannya. Jadi jangan beranggapan bahwa saya itu benci dengan agama. Enggak, saya enggak benci dengan agama. Dan background saya juga itu sastra. Berkali-kali saya mengatakan bahwa background sastra. Jadi sastra itu ya meliputi tentang budaya. Jadi waktu saya di kampus itu, nama fakultas saya itu Fakultas Ilmu Budaya. Jadi kalau di negara maju, agama itu dikategorikan dengan budaya. Berarti ini bagian saya juga dong. Antropologi, psikologi. Saya dulu di kampus itu belajar psikologi, filsafat, dan lain sebagainya. Berarti ini bagian saya, bagian daripada kesusastraan. Kitab suci itu kan bisa dikategorikan sebagai produk daripada sastra kan. Apa sih pengertian daripada sastra itu? Sas itu artinya berasal dari bahasa Sanskerta, petunjuk. Tra itu artinya alat. Jadi alat petunjuk. Atau kalau di persimpel ya, biar mudah dimengerti, sastra itu artinya ekspresi manusia melalui tulisan-tulisan atau melalui bahasa yang tersurat maupun tersirat. Jadi
agama itu atau kitab suci juga itu bagian daripada sastra, karena di situ ada tulisan, ada sejarah, ada antropologi dan lain sebagainya, ada berbagai macam di sana. Sehingga ini bisa saya kritisi karena ini bagian saya juga gitu. Menurut saya keimanan itu rancu ya, tidak berdasar dan tidak bisa dibuktikan secara empiris gitu, tidak objektif, tidak bisa diminta pertanggungjawaban. Contoh misalnya, kita ambil contoh. Ini kita ibaratkan misalnya ini baterai misalnya. Bukan diibaratkan, emang ini baterai kan. Kalau saya mengatakan saya mengimani baterai ini bisa menghapus dosa saya misalnya. Kalau banyak orang yang percaya ini, pasti ini dikatakan ilmiah. Padahal kan nggak ilmiah kan. Saya ngarang, awalnya saya ngarang kok, ini bisa, baterai ini bisa menghapus dosa. Kalau kita mencium baterai ini misalnya gini, dosa kita terhapus gitu. Ini kan keimanan. Bukan berarti saya menyalahkan orang yang mengimani ini ya. Bukan saya mau menyalahkan. Tapi jangan digabung-gabungkan antara keimanan, akidah dengan ilmiah. Jadi ini dua keilmuan yang berbeda ya. Akidah dengan ilmiah. Sama seperti yang saya katakan tadi ini. Kalau akidah, bagian daripada akidah mengatakan bahwa ini saya mengimani bahwa ini bisa menghapus dosa misalnya. Ini kan keimanan ya. Tapi kalau secara ilmiah nggak masuk akal. Bagaimana mungkin kita mencium baterai misalnya, dosa kita terhapus? Itu kan nggak bisa dipertanggungjawabkan. Tidak objektif. Sama seperti itu contohnya. Jadi akidah dengan ilmiah itu dua keilmuan yang berbeda ya. Ini ilmiah, ini akidah. Ini dua keilmuan yang berbeda. Tidak sinkron, tidak nyambung. Tapi yang jadi permasalahan adalah umat beragama itu biar kelihatan keren, mereka mengaku-ngaku bahwa kitab suci mereka itu ilmiah gitu, bahwa keimanan mereka itu ilmiah. Sebenarnya bukan ilmiah lagi, tapi ini sangat tidak nyambung gitu, sangat tidak sinkron, sama seperti tanah dengan DNA manusia dengan tanah itu kan nggak nyambung ya, sama seperti itu, nggak ada hubungannya, nggak sinkron gitu. Berapa ribu kali dites pun tanah itu dicocokkan dengan DNA manusia kan nggak bakalan sama kan, sama seperti itu. Cuman yang saya kesel itu umat beragama di Konoha itu terlalu kebablasan dalam beragama. Mereka patenteng mengatakan bahwa keimanan itu bisa diilmiahkan. Dari mana mereka belajar? Setelah saya meneliti dan memahami, ternyata mereka belajar dari pemuka agama. Jadi pemuka agama di zaman sekarang ini, mohon maaf ya, agak sedikit panik ya. Bukan sedikit lagi, emang panik. Karena apa? Karena pengaruh dari teknologi. Sekarang ini kan kita mengakses Google gitu, ChatGPT dan lain sebagainya. Kan bisa kita akses kalau kita mempertanyakan sesuatu gitu, mempertanyakan tentang agama. Sehingga pemuka agama ini nggak mau anak-anak muda meninggalkan agama. Kalau misalnya kita tanya sama pemuka agama, apakah keimanan itu ilmiah? Pasti dia mengaku bahwa iya. Apakah akidah itu ilmiah? Iya. Biar apa? Biar mereka ini, pemuka-pemuka agama ini nggak kehilangan umat. Kita tetap setia dalam beragama. Tujuannya sebenarnya baik. Kalau dia mengatakan dengan jujur bahwa tidak, bahwa maka orang-orang atau anak-anak muda itu kan berpikir skeptis ya, atau berpikir kritis, ngapain kita beragama? Kan gitu. Itu yang mereka takuti. Jadi kalau orang itu tidak mau lagi beragama, rumah ibadah sepi gitu, maka pemasukan daripada pemuka-pemuka agama ini berkurang. Itu mereka takuti sebenarnya, dalam kurung ya, tapi banyak tidak mengakui hal-hal seperti ini. Ini adalah kejujuran menurut saya pribadi. Tapi kalau menurut saya pribadi itu lebih baik kita jujur walaupun itu pahit. Ya ini pahit, tapi harus jujur ya. Karena bagaimanapun zaman akan membongkar semuanya gitu. Walaupun kita menyangkal bahwa keimanan itu ilmiah, kontop gitu, sampai kita ngambil apa gitu, ngambil kayu gitu, ngotot gitu. Lu bilang keimanan itu nggak ilmiah, lu pukul nih, kan warga Konoha kan gitu kan, ngotot, tidak berdasar gitu. Kalau kita mengkritik ngotot gitu, gimana sih, katanya agama damai kan, masa ngotot gitu? Nggak boleh gitu dong. Jadi menghadapi anak-anak muda ini, yang masih muda ini, kita harus jujur gitu, kita harus mengatakan kejujuran yang sebenarnya, bahwa akidah atau keimanan itu tidak ilmiah. Alasan yang kedua misalnya, apa alasannya kenapa mereka ini seperti panik gitu kalau
akidah itu tidak ilmiah atau keimanan itu tidak ilmiah. Alasan kedua adalah karena pengaruh daripada teknologi seperti GPT, Google gitu. Makanya pemuka-pemuka agama di Konoha itu sering mengatakan, belajar kok dari Google, belajar kok dari ChatGPT, belajar kok dari YouTube. Jadi kalimat ini sama seperti belajar kok dari kertas. Ya kan kita tidak belajar dari kertas, kita belajar dari buku. Kita membaca buku gitu. Jadi kalimat ini sama seperti belajar kok dari kertas. Kita kan nggak memandangin kertas gitu. Kita tidak belajar dari kertas, tapi kita belajar dari buku. Buku itu kan bagian dari kertas ya. Itu kalimat itu sama seperti itu. Kita itu sebenarnya bukan belajar dari Google, tapi belajar daripada ahli yang meneruskan tulisannya di Google. Belajar kok dari YouTube. Kita bukan belajar daripada YouTube. YouTube itu sama seperti yang saya katakan tadi itu, kertas. Belajar kok dari kertas. Ya buku, orang ada yang nulis kok. Kita belajar daripada tulisan apa yang ditulis kan. Tulisan-tulisan ilmiah kan. Jadi pemuka agama juga seperti itu, tidak bisa membedakan mana konteksnya gitu. Tidak bisa membedakan. Sebenarnya mereka ini ada juga yang tahu gitu bahwa kalimat yang mengatakan bahwa belajar kok dari Google karena mereka tersaingi gitu. Mereka takut tersaingi gitu. Murid-muridnya nggak mau belajar sama dia gitu, belajar dari Google gitu, belajar dari YouTube dan lain sebagainya. Sehingga mereka berusaha menekan gitu. Padahal negara lain sudah tidak mengharamkan yang namanya Google gitu. Belajar dari Google juga nggak apa-apa. Kalau boleh jujur, zaman sekarang ini lebih pintar kok Google atau ChatGPT daripada guru itu sendiri. Lebih pintar. Jadi justru saya heran ya kalau guru-guru di Konoha itu atau pemuka-pemuka agama di Konoha itu mengatakan belajar kok dari Google. Ya kan? Belajar kok dari kertas. Ya kertas itu kan diisi sama tulisan-tulisan. Sama seperti itu. Belajar kok dari YouTube. Ya orang di YouTube itu kan cuman wadahnya. Di YouTube itu kita belajar ke ahlinya gitu. Misalnya kita belajar dari pemuka agama A gitu. Belajar sama channel-channel yang punya keahlian di situ gitu. Channel-channel masak misalnya, channel bodan dan lain sebagainya. Kita belajar dari situ. Belajar tutorial misalnya, bikin sesuatu apa segala macam gitu. Bongkar dongeng misalnya gitu. Bongkar dongeng-dongeng agama misalnya gitu. Jadi kita belajar dari ahlinya gitu. Bukan belajar ke YouTube-nya. YouTube itu kan wadah. Sama seperti kertas itu. Kertas itu kan wadah. Wadah daripada tulisan-tulisan. Jadi itu ya. Jangan keliru ya. Di Konoha kan tidak bisa membedakan konteksnya gitu. Ini konteksnya dua hal yang berbeda ya. Jadi saya membaca bahwa ada semacam kepanikan daripada pemuka-pemuka agama yang takut kehilangan umatnya gitu. Sehingga mereka mengotot gitu bahwa keimanan itu ilmiah. Padahal ini kan dua keilmuan yang berbeda. Ilmiah dengan akidah atau keimanannya. Ini dua hal yang berbeda. Jadi nggak bisa dicampurkan gitu. Ini dua keilmuan yang berbeda gitu. Sama seperti ilmu-ilmu lainnya gitu. Ilmu biologi dengan ilmu olahraga itu kan nggak bisa digabung ya, nggak bisa digabungkan. Atau ilmu politik dengan agama itu kan harus digabung, nggak bisa digabung-gabungkan. Jadi akidah dengan ilmu yang ilmiah itu dua hal yang berbeda, tidak bisa digabungkan. Ini dua keilmuan yang berbeda ya. Kalau boleh jujur ya, menurut saya pribadi keimanan itu berubah-ubah sepanjang masa. Contoh misalnya, dulu di Yunani, di zaman dewa-dewi, orang mengimani atau banyak orang mengimani, orang-orang Yunani mengimani bahwa dewa Zeus itu adalah dewa petir. Sama seperti zaman sekarang ini, dewa Zeus itu adalah dewa petir atau dewa atau semacam nabi gitu di zaman sekarang ini. Jadi zaman dulu kalau ada yang menghina dewa Zeus itu dianggap penistaan agama gitu. Kalau dewa Zeus ini dihina, itu pada saat zaman Yunani kuno ya. Tapi seiring berjalannya waktu, dewa Zeus ini jadi dibikin bercandaan ya di online ya, dibikin bercandaan gitu. Ya banyak kan berseliweran kan meme dewa Zeus di online sekarang ini. Dibikin semacam bercandaan gitu. Tapi zaman dulu nggak. Dewa Zeus itu nggak bisa dibercandain. Karena banyak orang mengimani bahwa dewa Zeus ini beneran
dia yang menciptakan listrik, bukan listrik, ya dia yang menciptakan petir. Zaman dulu banyak orang percaya bahwa sebelum ditemukan teknologi, yang menciptakan petir itu adalah dewa Zeus. Padahal petir itu terjadi bukan karena dewa kan, tapi karena ada muatan listrik di langit kan. Itu kan proses terjadinya petir ini. Tapi zaman dulu, zaman Yunani kuno, kalau ada orang yang menghina gitu, menghina dewa Zeus ini, maka orang tersebut akan dipenjara gitu. Akan dibully gitu. Dibully satu negara. Gak boleh. Kalau misalnya ada orang yang mengkritik dewa Zeus ini, gak boleh. Karena apa? Karena saat itu orang mengimani bahwa dewa Zeus itu beneran bisa menciptakan petir. Tapi seiring berjalannya waktu, dewa Zeus ini dibuat mainan kan. Agama juga seperti agama zaman sekarang. Kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa, contoh misalnya, Nabi A misalnya, bertemu dengan malaikat misalnya, ada dituliskan di kitab suci. Kalau ada yang mengatakan bahwa saya tidak yakin dia bertemu dengan malaikat, bisa aja dia halusinasi. Kalau dia bertemu dengan malaikat, mana buktinya? Mana dalilnya? Kalau ada orang yang mengatakan seperti itu zaman sekarang, pasti dianggap sesat kan? Dianggap beda kan? Sama seperti itu juga. Zaman dulu juga kalau ada orang yang mengatakan bahwa dewa Zeus itu bukan beneran dewa yang menciptakan petir. Tapi petir itu terjadi karena apa? Karena ada muatan listrik di awan gitu. Tapi zaman sekarang dewa Zeus itu kan dibuat mainan kan, semacam main. Itulah alasannya. Saya mengatakan bahwa keimanan itu berubah-ubah sepanjang zaman gitu. Tergantung zamannya gitu. Kalau ada yang mengamini bahwa ini suci, berarti ini harus suci dong. Gitu, itu kan keimanan, itu kan nggak berdasar kan. Padahal kan misalnya 10 tahun lagi atau 100 tahun lagi misalnya, agama punah misalnya. Mirip seperti mitologi misalnya, seperti mitologi Yunani kuno gitu, seperti dewa-dewi zaman dulu gitu. Ya, itu kan keimanannya beda lagi gitu, berubah lagi gitu. Jadi keimanan itu berubah-ubah sepanjang waktu. Jadi bagi kaum agamis ya, berhentilah mengatakan bahwa akidah itu ilmiah gitu, keimanan itu ilmiah. Enggak bisa. Itu dua keilmuan yang berbeda ya. Enggak bisa diilmiahkan. Itu diilmiahkan karena pemuka-pemuka agama di Konoha itu takut gitu kehilangan umat, karena generasi sekarang itu kan lebih skeptis ya, lebih kritis ya, lebih menanyakan gitu. Contoh misalnya, ada seorang nabi misalnya bertemu dengan malaikat. Kalau misalnya dipertanyakan, ini kan bisa ya. Anak-anak zaman sekarang yang masih muda kan mempertanyakan, emang iya nabi ketemu sama malaikat? Apa buktinya? Mana saksinya? Apa saksinya? Kalau misalnya ada yang mengatakan, saya jawab misalnya, itu kan ada di kitab suci. Itu kan kitab suci itu kan ditulis berdasarkan katanya, bukan berdasarkan ilmiah. Jadi anak-anak zaman sekarang, anak-anak muda itu berpikir kritis gitu, lebih kritis, sehingga kita tidak boleh memberikan jawaban-jawaban yang rancu gitu, jujur gitu. Kalau memang keimanan itu nggak ilmiah, ya katakan nggak ilmiah gitu. Kalau keimanan itu ilmiah, ya katakan ilmiah gitu, harus jujur gitu. Karena mereka juga tahu, anak-anak muda yang sekarang ini, yang masih muda ya, mereka juga tahu, mereka bisa buka ChatGPT kok, Google kok. Jadi sungguh blunder ya kalau kita mengatakan bahwa belajar kok dari ChatGPT, belajar kok dari Google. Malah kita yang dikata-katain anak muda zaman sekarang. Makanya kita harus berorientasi pada kejujuran. Makanya saya mendirikan channel ini, tujuan saya sebenarnya selain mencurahkan keresahan-keresahan atau pikiran-pikiran saya ingin mengajak yang nonton video ini untuk dalam bidang apapun harus jujur. Termasuk dalam beragama harus jujur. Kalau misalnya dalam agama itu tidak bisa diilmiahkan, jangan dipaksa gitu. Kalau memang agama itu ilmiah, ya ilmiah. Kalau enggak gitu. Jangan dipaksakan gitu. Jangan kita menganggap bahwa, kitab suci kami itu sudah ilmiah, sudah diakui oleh ilmuwan. Kalau kita tanya, mana buktinya? Ya namanya juga keimanan. Itu kan semacam bunglon ya. Dalam kurung, mereka suka-suka hati gitu. Kalau kita tanya mana buktinya, kamu anti agama ya?
Iya nama juga keimanan nggak bisa dibuktikan. Ya lu kan yang ngomong keimanan, ya lu kan yang ngomong ilmiah gitu. Jadi tradisi dalam beragama di Konoha saya melihat zaman sekarang agak-agak seperti itu gitu, agak labil-labil gitu. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Sebelum saya dihujat oleh orang-orang yang tidak mengerti bahwa mengkritik agama itu karena saya sayang sama agama itu sendiri, saya akan kabur dulu. Saya Ray Konoha, salam rasional.